Salve Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Aku bernama Stella Wijaya. Dalam renungan singkat audioku ini akan membawakan judul kali ini yaitu penderitaan sama dengan silih. Selamat mendengarkan. Aku pun teringat tentang penderitaan hidup yang kita alami sehari-hari ini. Tidak ada manusia yang lepas dari penderitaan. Misalnya orang itu mengaku dirinya baik-baik aja, aku sehat, aku banyak berkat, diberkati dari segi materi, anak-anak yang baik segala. Ya tapi namanya juga manusia di masa hidupnya ya, tidak seperti di surga sana yang kebahagiaan yang sempurna ya. Ada yang bilang kerajaan Allah kan di bumi seperti di surga apa gitu ya. Kalau aku sih tetap berpedoman kebahagiaan kekal itu ya yang di surga. Tapi bukannya dengan demikian kita jadi tidak bisa menikmati hidup sehari-hari. Tuhan sangat amat ingin kita manusia ini bahagia walaupun kita manusia yang berdosa. Tetap Tuhan kasihi sebagai anak-anaknya. Dilindungi, dijagai, dicukupi kebutuhan sehari-harinya gitu ya. Ya kita sabar saja menjalani segala sesuatunya karena proses hidup manusia sebagaimana hukum alam ya kita harus hidup walaupun cuma sementara di sini ya. Misalnya ada penderitaan datangnya dari sakit penyakit yang kita tidak bisa hindari ya. Walaupun udah dicegah dengan segala apa namanya umur, faktor umur, usia gimana ya. Ada pengeringan atau apa gimana ya. Kita jangan fokus ke penderitaan kita itu, tetap berjuang, ingat Tuhan, jalaninya dengan sabar. Misalnya ada murid apa gimana ya. Kita misalnya ngajar, ada yang bandelnya minta ampun apa gimana. Seperti duri dalam daging. Mau berhenti juga gak bisa. Mau gimana. Tapi ya tetap kita pandang muridnya itu sebagai manusia yang ciptaan Tuhan yang berkarakter baik tetap aja. Karena kita bisa ngarahinnya dengan ke arah yang lebih baik lagi misalnya. Tidak fokus ke sifat bandelnya tapi penyelesaian terhadap pendidikannya itu bagaimana gitu ya, diarahkan yang baik. Misalnya ada juga penderitaan yang timbul karena kita melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain tapi malahan dapat celaan, hinaan, kuman ya. Bagaimanapun juga ada tanda petik kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, seorang murid tidak jauh dari gurunya ya. Teladannya gimana? Maksudnya Tuhan Yesus aja banyak dihina tanpa sebab. Banyak orang yang benci terhadap Tuhan Yesus ini tanpa sebab semasa hidupnya ya. Padahal Tuhan Yesus udah sangat amat kurang apalagi maha kuasa, melakukan mujizat apa gimana. Ada aja orang iri, ada aja orang yang mencobai dan menjatuhkan, bahkan berusaha menangkapnya ya. Kalau misalnya penderitaan kita sebagai umat Tuhan ini kita lalui ini dengan sungguh, dengan baik, penderitaan kita bisa menjadi sebuah silih. Jadi segala penderitaan yang kita alami kita satukan dengan penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Nah itu jadi lebih bermakna ya. Bukannya kita minta penderitaan lebih. Mana ada orang yang request ke Tuhan, Tuhan berikanlah aku penderitaan, berikanlah aku kesulitan, kesusahan, pencobaan, kesulitan, masalah. Kalau misalnya kita hidup udah banyak masalah gak mau ditambah-tambahin kan intinya gitu ya. Setiap manusia mau lepas dari namanya masalah. Kalau misalnya kita menderita dan berjuang demi kepentingan Tuhan, karena itu ya menderita nilainya itu tinggi banget, yaitu menderita demi Kristus. Apalagi kalau misalnya dengan pewartaan, dengan apa gimana kita dicela, tanda kutip dikucilkan atau dihina, yaitu nilainya kita bertambah amal kasihnya dan menjatuhkan martabat orang yang hina kita, malahan pamor kita naik di surga istilahnya. Kamu tahu nggak tentang kata silih? Silih artinya apa? Dalam gereja Katolik ada istilah silih artinya ganti atau tukar. Hal ini mungkin udah banyak yang tahu, ini untuk mengingatkan kita saja. Perbuatan silih itu seperti pemulihan luka yang sudah kita buat terus-menerus dari kita manusia buat ke Tuhan. Karena dosa dan kesalahan kita banyak yang tidak disadari aja banyak ya. Mengakibatkan seperti kita manusia ini punya hutang. Sedangkan silihnya ini jadinya seperti bukannya menghapus hutang kita apa gimana yang mengobati luka hati Tuhan gitu ya. Penderitaan karena hal yang baik
yang kita lakukan itu adalah silih. Misalnya penderitaan sementara setelah kita berdoa atau menderita sementara karena kita berbuat sesuatu untuk berkarya bagi Tuhan, gitu ya. Itu nilainya baik sekali. Nah, ini beberapa quotes berikut ini ya. Dari hasil kutipan yang aku rangkai sendiri, aku ciptakan sendiri kata-katanya. Misalnya kita berhasil melewati penderitaan atau kesulitan atau masalah dan kita sudah menderita akibat melakukan silih kita itu. Berarti kita langsung naik level rohaninya. Tapi kalau penderitaan karena dosa yang kita lakukan itu kita nggak berbuat baik ya, nggak nambah nilai baik plusnya itu ya. Tapi karena konsekuensi itu namanya. Akibat dosa, tanda petik jadinya kita terkena hukuman ya akibat dosa itu. Dosa bisa membuat perlengkapan rohanimu rontok dan harus berjuang dari awal lagi untuk melengkapinya. Quotes yang kedua, Tuhan membentuk dan menempa kita lewat hal-hal yang tidak enak itu, lewati kesulitan dan penderitaan kita dengan sungguh dengan berjuang bersama Tuhan. Yang ketiga, kita tahu arti kebahagiaan sejati kalau kita sudah melewati penderitaan. Berikutnya, tidak mungkinlah hidup kita itu mulus lancar-lancar terus, pasti ada suka dukanya, penderitaan lalu kebahagiaan. Tetapi makna yang lebih dalamnya dari penderitaan yaitu pada level yang kita sudah sabar, sudah menemukan makna sejati, sudah mengenali Tuhan dengan sungguh, berjalan bersama Tuhan Yesus, tanda petik jalan salib gitu ya. Kita tetap bisa merasa bahagia karena kita menjalaninya itu bersama dengan Tuhan Yesus. Di dalam penderitaan kita masih bisa ada rasa sedikit bersyukur, sedikit bahagia. Nah itu namanya yang sudah keyakinan iman yang lebih tinggi ya, keyakinan yang sejati gitu ya. Semua hal-hal kecil dalam sendi-sendi kehidupan, termasuk penderitaan itu bisa menjadi sangat bermakna bila dilalui dengan penyertaan Tuhan Yesus. Ya demikianlah renungan aku. Sebenarnya ada info doa dari buku Doa 5 Waktu. Aku sangat terkesan sekali. Judulnya Mohon Kekuatan dalam Penderitaan. Penulisnya W.L. David, Tangerang, Orbit Media 2014, halaman 65. Aku suka sekali baca bukunya beliau ini nih. Tapi renungan aku tadi, aku murni buat dari pengalaman sehari-hari, pengolahan pikiran aku ya. Bukan dari saduran manapun, buku manapun. Terima kasih banyak sudah mendengarkan renungan audio aku. Semoga kalian merasa terberkati. Jika satu orang saja merasa diberkati, aku sudah merasa sukses. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua. Saling mendoakan. Salam dan doaku selalu bagi kalian semua. Amin.